sekarang kita sudah sampai di Keluaran pasal 20. Judul perikopnya adalah ke-10 firman. Kemarin kita sudah selesai Keluaran pasal 19, bagaimana saudara Tuhan menyuruh bangsa itu ya untuk memperhatikan segala hukum-hukum yang sudah Tuhan sampaikan kepada mereka. Bahkan Tuhan sudah berkata jangan menembus batas ya untuk naik ke atas gunung karena gunung itu kudus ya. Dan kita sudah belajar betapa kudusnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan sehingga tidak dapat kita bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Sekarang kita masuk Keluaran pasal 20 ke-10 firman judulnya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku ya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku ya. Saudara, kita lihat di sini. Ya, bangsa Israel baru saja datang dari Mesir, suatu negeri yang penuh berhala dan banyak dewa-dewa. Karena setiap dewa itu mewakili aspek kehidupan yang berbeda. Ya, makanya dewanya banyak, saudara. Ada dewa kesuburan, ada dewa ini, ada dewa itu ya. Setiap dewa itu mewakili satu kebutuhan. Tetapi kita punya Allah yang menjadi sumber segala-galanya. Ya, dia Allah atas alam semesta, atas langit bumi. Ya, tidak seperti dewa-dewa Mesir. Nah, ketika bangsa ini baru pulang dari Mesir, negeri yang penuh dengan penyembahan berhala, dewa-dewa yang memiliki aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan mereka, maka adalah hal yang umum untuk menyembah banyak dewa ya dengan tujuan untuk memperoleh jumlah berkat yang maksimal. Ya, jadi bangsa ini juga ya menjadi satu yang wajar mereka menyembah dewa-dewa yang sesuai yang mereka butuhkan, dewa kesuburan supaya hidupnya makmur, dewa ini, dewa itu, saudara. Nah, ketika Allah menyuruh umatnya menyembah dan percaya kepadanya, hal itu tidak terlalu sulit bagi mereka. Ya, dia hanyalah satu Allah ya untuk ditambahkan dalam semua daftar. Ya, namun ketika Allah berfirman tidak boleh ada Allah lain selain aku, itu yang sulit bagi mereka, saudara. Ya, tadinya kalau cuma disuruh menyembah kepada Allah ya bagi mereka ya udah tambah lagi lah ya, anggap dewa kita kan sudah banyak nih ya, tambah satu Allah, Allah Israel. Tapi ternyata Tuhan berfirman, jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu patung ya menyerupai apapun, kata Tuhan, yang ada di atas di langit maupun yang ada di bawah di bumi. Tidak boleh ada patung ya yang kita sembah ya, baik patung dalam bentuk menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi ya, yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ya, firman ini datang, 10 hukum datang kepada bangsa ini, saudara. Ya, di mana Tuhan berkata, ya akulah Allah, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama yang disampaikan, saudara. Maka ini menjadi sulit bagi bangsa ini karena ya mereka harus membuang dewa-dewa yang lain ya dan hanya benar-benar menyembah kepada Allah saja. Ya, itu sulit diterima oleh bangsa ini. Tetapi bila mereka tidak belajar bahwa Allah yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir adalah Allah satu-satunya Allah yang sejati, maka mereka tidak akan bisa menjadi umatnya, saudara ya. Kenapa? Karena dikatakan dia Allah yang cemburu. Tidak peduli betapa setianya mereka mentaati 9 perintah lainnya. Tapi jika ada Allah lain yang menjadikan perintah itu sebagai perintah ya pertamanya yang mereka langgar, wah itu akan semua yang 9 itu tidak akan ya ada gunanya, saudara. Saat ini
Ya, kita dapat membiarkan banyak hal menjadi ala-ala kecil dalam hidup kita, saudara. Mungkin itu uang, popularitas, atau apapun, jabatan, sehingga ala-ala huruf kecil itulah yang memimpin hidup kita sehingga kita melakukan segala cara. Ya, bila kita terlalu memusatkan perhatian, saudara, hati-hati kepada hal-hal tersebut untuk memperoleh identitas, ya, bahkan merasa ada rasa aman di dalamnya. Ya, ingat saudara, Allah itu Allah yang cemburu. Tidak seorang pun ya mulai dengan maksud untuk menyembah hal-hal tersebut. Namun karena banyaknya waktu yang kita gunakan untuk hal-hal itu, maka ya terkadang tidak secara sengaja ya kita akhirnya terjebak di dalam hal-hal itu, sehingga kita malah membiarkan hobi-hobi kita, jabatan kita, harta kita itu mengambil tempat yang utama dalam hidup kita, sehingga tanpa kita sadari ya Tuhan mulai tergeser, sehingga ada orang-orang yang lebih mencintai hobinya daripada mencintai Tuhan. Ya, dia punya banyak waktu untuk mancing, dia punya banyak waktu untuk bersepeda, tapi dia nggak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu bahaya. Bertobat saudara ya. Dan di sini dikatakan saudara, ya Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain sebab aku ini adalah Allah yang cemburu. Ya, cemburu artinya apa? Allah yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Allah. Jadi hati-hati saudara, kalau hari ini kita jadi orang-orang yang membenci Tuhan, membenci kebenaran, awas, hati-hati, maka anak-anak kita pun, cucu kita pun akan mengalami ya kutuk dari Tuhan. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu siapa? Mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dikasihi Tuhan bahkan sampai turun-temurun kepada keturunan-keturunan mereka. Ya, ayat yang ketujuh dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Contohnya gimana Bu? Ya, saya bersumpah demi Tuhan. Wah, itu bahaya. Padahal kita sudah salah tapi berani bersumpah demi Tuhan. Ya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Itu artinya apa? Kita pun tidak bertobat tapi kita bawa nama Tuhan. Dikatakan nama Allah itu adalah nama yang berkuasa, nama Allah itu khusus karena memang mengandung identitas pribadinya. Ya, menggunakan namanya secara sembrono atau untuk mengutuk adalah hal yang tidak dikenan oleh Tuhan saudara ya. Dan ya mari kita menyadari bahwa betapa seriusnya hal ini saudara ya, bahwa nama Tuhan itu nama yang kudus yang tidak dapat kita permainkan dengan semau-maunya kita. Cara kita memakai nama Allah itu menunjukkan bagaimana perasaan kita yang sebenarnya terhadap Dia. Kita harus menghormati namanya dan memakai dengan tepat untuk mengucapkan namanya saudara ya. Tidak boleh mengutuk, tidak boleh ya bersumpah demi nama Allah, jangan pakai nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu dikatakan di sana saudara, ya ayat yang ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan seluruh isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat yang ke-12 dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 13 jangan membunuh, 14 jangan berzinah, 15 jangan mencuri, 16 jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 17 janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita melihat di sini Tuhan semua sudah diatur saudara ya. Dikatakan harus kuduskan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk beristirahat dan beribadah pada Allah. Ya, Tuhan memerintahkan Sabat karena manusia perlu menggunakan waktu
ya yang baik, terutama untuk mencari Tuhan, saudara. Kita bekerja 7 hari itu sudah cukup, saudara ya, dan kita berhenti 1 hari untuk menyembah Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, dan untuk benar-benar ya kita pakai untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Sudah cukup ya 6 hari kita bekerja. Dan Tuhan berkata, ya, dikatakan ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang kuberikan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepadamu. Ini adalah satu-satunya perintah yang pertama yang disertai dengan sebuah janji. Ya, kalau yang lain cuma jangan membunuh, jangan ini, jangan ini. Tapi dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ya, untuk hidup dalam damai sejahtera generasi demi generasi di tanah perjanjian, orang Israel tentu perlu menghormati ya orang tua, saudara, ya. Menghormati keluarganya yang lebih tua. Tetapi apakah artinya hormatilah kedua orang tuamu? Ya, itu diantaranya berarti berbicara yang baik tentang mereka atau sopan kepada mereka. Ya, itu juga berarti tindakan-tindakan dengan cara menunjukkan kesopanan dan rasa hormat. Tetapi tidak mentaati mereka bila itu berarti tidak mentaati Allah. Itu berarti mengikuti ajaran dan teladan mereka untuk mengutamakan Allah. Orang tua memiliki tempat yang istimewa dalam pandangan Allah, bahkan orang-orang yang mengalami kesulitan untuk hidup harmonis dengan orang tua mereka tetap diperintahkan untuk menghormati orang tua. Di Tuhan memberikan janji kalau kita menghormati orang tua, maka akan panjang umur kita di tanah yang Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata, ya, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, kata firman Tuhan. Jangan bersaksi dusta. Ya, bersaksi dusta itu berarti berbohong ya di depan orang atau depan pengadilan. Ingat, ya Tuhan tahu ya apa yang kau saksikan sebab Tuhan Maha melihat. Karena itu dalam situasi ya seperti apapun ya jangan menjadi saksi dusta, saudara, ya. Artinya sesuatu kebohongan yang kita sebar-sebarkan, kita percaya dan meyakinkan orang, iya betul loh, saya melihat sendiri padahal kita tidak lihat. Nah, itu dosa, saudara, ya, dan itu saksi dusta namanya. Ya, jangan mengingini apa yang dipunyai orang lain, ya harta milik orang lain, ya atau istrinya, kata firman Tuhan, jangan kamu mengingini apapun yang dimiliki oleh orang lain, apalagi menjadi sakit hati, iri hati kepada orang itu hanya gara-gara harta. Bertobat, saudara. Baik, kita akan lanjutkan sekarang Keluaran 20 ayat yang ke-18. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ayat 18 berkata, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Saudara, ya, ketika Tuhan berbicara menyampaikan 10 hukum itu, Tuhan adalah Tuhan yang kudus, yang dahsyat, lalu terjadi gemuruh, ya. Dikatakan di sana guntur, mengguntur, menggelegar, bahkan gunungnya berasap sehingga bangsa itu menjadi takut dan mereka berkata, Musa, kamu saja yang ngomong dengan Tuhan, jangan Tuhan berbicara kepada kami, nanti kami mati. Saudara, kadang-kadang Allah berbicara kepada umatnya ya dengan disertai peragaan kuasa yang luar biasa hebat. Bahkan pada kali-kali yang lain ya Tuhan berbicara dengan lembut, bisa juga. Ya, namun ada saat-saat Tuhan datang dengan api, dengan ya kilat yang menyambar, dengan guntur. Ya, mengapa ada perbedaan? Allah berbicara dengan cara terbaik yang bisa memenuhi maksudnya bagi manusia. Di Sinai contohnya, saudara, ya, ketika ada di Gunung Sinai, peragaan cahaya dan suara yang mengagumkan diperlukan untuk menunjukkan kepada orang Israel kuasa dan otoritas Allah yang besar. Baru setelah itu mereka mau mendengarkan perkataan Musa dan Harun. Karena sebelum-belumnya mereka gak mau mendengar. Tapi ketika mereka menyaksikan sendiri bagaimana mulia dan agungnya Tuhan,
Ya, di Gunung Sinai ketika Tuhan menyatakan dirinya, mereka akhirnya berkata, kami akan mendengarkan semua yang engkau katakan Musa, karena itu adalah perkataan dari Allah. Ya, mereka takut berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Allah itu kudus karena mereka berdosa. Ya, tetapi firman Tuhan berkata di perjanjian baru, kita tidak lagi datang kepada Allah yang berapi, kepada guntur yang mengkilat, ya, berkilat yang sambar menyambar. Enggak, kita datang kepada ya Allah ya yang penuh kasih, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, di sana dikatakan, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Ya, Allah itu kudus dan bangsa Israel tidak kudus. Karena itu mereka takut untuk menghampiri dan berjumpa dengan Tuhan. Tapi Musa berkata, jangan takut sebab Tuhan itu datang dengan maksud yang baik untuk menuntun engkau, memberikan engkau keselamatan. Ya, dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya ya takut akan Allah itu ada padamu dan kamu tidak berbuat dosa. Kenapa Tuhan menunjukkan ya hal-hal yang demikian dahsyat? Dia datang dengan asap, dengan gemuruh yang mengguntur, ya, dia datang dengan kilat sambung menyambung, sangkakala yang berbunyi, bahkan gunungnya berasap, berapi. Saudara, kenapa? Karena supaya bangsa itu takut akan Allah dan mereka tidak lagi berbuat dosa. Kalau kita ini mengerti betapa dahsyatnya Tuhan, kalau kita tahu betapa Tuhan itu luar biasa, ya maka kita ini harusnya menghormati Tuhan, saudara. Cuma satu tujuan Tuhan berbicara kepada bangsa itu adalah apa? Supaya mereka itu memiliki rasa takut akan Allah dan tidak berbuat dosa lagi. Ya, Musa menekankan di sana, jangan takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya ya takut akan Dia ada padamu. Tuhan itu mau, kenapa Dia mendatangi bangsa Israel, Dia melakukan semuanya seperti itu supaya bangsa ini hidup takut akan Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan mau dari hidup kita, saudara, selain kita ini hidup takut akan Dia. Dan ya dikatakan Musa berkata, agar kamu jangan berbuat dosa. Ya, sebenarnya tujuannya cuma satu, agar kita takut Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Ya, mari kita cek hidup kita hari-hari ini, apakah kita ini takut Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Hanya itu yang Tuhan mau dari hidup kita, saudara. Ya, dikatakan di sana, ya Tuhan itu berbicara kepada mereka dengan berbagai cara cuma untuk satu hal, ya. Kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Karena orang yang takut akan Tuhan lah yang akan mengalami janji-janji Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan yang akan diberkati oleh Tuhan. Ya, takut akan Tuhan artinya apa? Kita tidak berani berbuat dosa, kita tidak berani melakukan apapun tanpa meminta petunjuk atau restu dari Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ya, dia mencari perkenanan Tuhan dan bukan mencari perkenanan manusia. Tapi orang yang gak takut Tuhan dia berani berbohong. Dia bohong kepada istri, dia bohong kepada suami, dia bohong kepada orang tua, dia bohong kepada sekarang dia pikir Tuhan tidak melihat. Tapi orang yang takut akan Tuhan dia tidak akan berani berbohong karena dia tahu semua yang dia lakukan itu Tuhan Maha melihat. Ingat, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi setiap hari melihat semua orang. Jadi mari kita menjaga hidup kita menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya karena dilihat orang kita gak berani berbuat dosa, tapi karena kita tahu ada mata Tuhan yang melihat hidup kita. Suami istri kita tidak bertengkar bukan hanya karena ada orang terus malu jangan bertengkar. Ya, tapi karena kita tahu ada Tuhan di dalam rumah tangga kita sehingga kita tidak boleh bertengkar, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan karena
kita percaya Tuhan ada di depan kita, Dia melihat hidup kita dan kita harus hormat dan takut akan Dia. Sehingga saya percaya kalau semua orang Kristen takut Tuhan, maka rumah tangganya pasti aman, damai, tenang. Tidak ada lagi orang berbuat dosa, tidak ada orang berzina, selingkuh, ya, tidak mau menyembunyikan lagi dosa di depan istri. Buat apa kita menyembunyikan dosa depan istri atau suami? Cuma karena kita takut ketahuan, kita lupa bahwa ada satu pribadi yang lebih mengetahui segala-galanya, yaitu Tuhan. Ya, Musa berkata, Tuhan itu cuma mau ya engkau itu memiliki takut akan Dia dan jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Hanya Musa yang berani mendekati di mana Tuhan ada. Kenapa? Karena bangsa itu berdosa, mereka tidak berani ketemu Tuhan. Orang itu kalau banyak dosa maka hatinya akan menjauh dari Allah. Dia takut dekat-dekat Tuhan. Karena dia ada dosa, saudara. Tapi mari kita sungguh-sungguh bertobat hari-hari ini, saudara. Ya, karena kita tahu bahwa Dia Tuhan yang mengasihi kita. Ya, di sepanjang Alkitab kita menemukan ya frasa ini, janganlah takut, janganlah takut. Karena Allah bukan sedang berusaha menakut-nakuti bangsa itu. Ya, makanya Tuhan bilang jangan takut ya. Dia sedang menunjukkan kuasanya yang dahsyat supaya orang-orang Israel akan mengetahui bahwa Dialah Allah yang sejati dan dengan demikian akan mentaatinya. Kalau mereka mau taat, maka Allah akan memberikan kuasanya kepada mereka. Allah ingin kita mengikuti Dia karena kasih dan bukan karena takut. Takut itu ada dua pemahaman, saudara. Tuhan menyuruh bangsa itu takut akan Dia, tapi bukan gemetar ya. Maksudnya kayak seperti mereka takut yang aduh saya enggak mau nih. Takut akan Tuhan artinya apa? Karena saking kita mengasihi Tuhan, kita memiliki takut akan Tuhan, takut akan Tuhan yang positif. Artinya apa? Kita hormat kepada Tuhan, tidak berbuat dosa. Tapi ketika bangsa Israel itu ya melihat Tuhan, mereka takut dalam tanda kutip gemetar. Ini takut yang negatif, saudara. Nah, Tuhan tuh tidak mau mereka memiliki takut yang negatif. Karena Tuhan mau mereka memiliki takut yang positif akan Allah sehingga mereka menjauhi dosa, saudara ya. Dialah Allah yang sejati, yang demikian ya dahsyatnya supaya mereka mentaatinya. Kalau mereka mau taat maka Tuhan akan memberikan kedahsyatan kuasanya, kemuliaannya kepada mereka. Saudara, Allah ingin kita mengikuti Dia dan karena kasih, bukan karena takut dalam takut yang negatif tadi itu ya saudara. Untuk apa? Untuk mengatasi ketakutan kita ya kita harus lebih banyak lagi mengingat akan kasih-Nya. Ya, makanya supaya kita dapat melenyapkan ketakutan yang negatif tadi, mari kita miliki ketakutan yang positif, yaitu kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan agar kita semakin hidup berkenan dan menjauhi segala dosa-dosa. Ya, ayat yang ke-22 di sana peraturan tentang kebaktian. Judul perikopnya ayat 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ayat 25, tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Jadi Tuhan itu mengatur semuanya, saudara. Mengapa petunjuk-petunjuk khusus diberikan untuk membangun mezbah bagi mereka, saudara? Karena umat Allah tidak mempunyai Alkitab saat itu ya, seperti yang saya katakan. Ya, dan hanya memiliki sedikit tradisi agama ya, darinya mereka bisa belajar. Allah harus mulai dari awal ya dengan bangsa ini karena memang inilah awal, saudara ya, mengajari mereka bagaimana menyembah Tuhan, menyembah Allah, diberikan tata cara, perintah-perintah.
ya, tentang bagaimana mereka harus membangun mezbah karena Tuhan ingin mereka mempersembahkan korban yang benar, dan untuk mencegah penyembahan berhala menyusup masuk ke dalam penyembahan kepada Allah. Allah tidak mengizinkan batu-batu mezbah dipotong atau dibentuk menjadi bentuk apapun, diukir-ukir, itu Tuhan tidak mau. Allah juga tidak membiarkan bangsa itu membangun mezbah di sembarang tempat. Hal ini direncanakan untuk mencegah mereka memulai agama mereka lagi yang dulu dan membuat perubahan-perubahan dalam cara yang Allah ingin gunakan. Allah bukan melarang kreativitas, tetapi Ia melarang kita menciptakan agama kita sendiri. Jadi Tuhan menuntut bangsa itu tentang bagaimana cara mereka melakukan buat dari tanah. Karena itu sudah paling simple, sederhana, tidak ada yang bisa disembah. Tapi kalau mereka bikin dari batu dipahat-pahat nanti berbentuk patung lagi, mereka menyembah lagi patung. Itu yang Tuhan gak mau. Saudara, Tuhan mau kita ini beribadah kepada Dia dengan cara yang berkenan, yaitu dengan takut akan Tuhan dan menjauhi dosa, saudara. Karena itu mari kita tahu bahwa kenapa Tuhan sampai hari ini menuntun kita, berbicara kepada kita, tujuannya hanya satu, sampai sekarang belum berubah. Tuhan mau kita hidup takut akan Dia dan tidak lagi hidup melakukan dosa dan pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Karena itu mari kita mau tersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan agar kita diberikan kemampuan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengajari kami malam ini tentang bagaimana kami harus menghormati Tuhan, tentang bagaimana kami harus hidup taat pada Tuhan, memiliki roh takut akan Tuhan, menjauhi segala dosa, karena itulah yang Tuhan mau dari hidup kami. Mampukan kami untuk mengikuti semua jalan-jalan, perintah, tuntunan, dan hukum-hukum Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami mampu untuk mengejar perkenanan Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan malam ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati apa yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Mujizatmu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap